Bapak yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih atas putra-Mu yang tunggal yang sudah mati dan bangkit atas nama kami. Dan kami percaya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kami untuk membentuk hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, agar firman itu bisa tertanam kuat di dalam hidup kami. Kami telah melihat kebaikan-Mu selama 6 hari penuh, di mana Engkau menyertai kami di dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Dan kini tiba saatnya kami duduk di tempat ini, kami dididik secara firman-Mu untuk kami bisa mengerti betapa mulianya kabar keselamatan itu. Kami mau belajar tentang Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena kami sadar kami membutuhkan Injil lebih dari apapun. Roh Kudus ajar kami untuk kami tetap fokus, untuk kami tetap mendengarkan firman, dan firman itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Kami siap belajar di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang siap belajar sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat? Jemaat semuanya sehat, amin. Saya percaya saudara semuanya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ikuti kata saya anak yang disayang Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kamu anak yang disayang Tuhan juga. Oke saudara, kita mau belajar tentang, serinya masih tentang perjanjian kekal supremasi Yesus Kristus. Kali ini temanya tentang Injil ya. 1 bulan yang lalu kita membahas tentang Ibrani 7 ayat 22. Yesus adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang apa saudara? Lebih baik. Jadi Yesus adalah jaminan dari perjanjian yang lebih baik. Perjanjian menggambarkan bentuk kasih Allah di mana saudara kita itu dilibatkan. Katakan bersama saya dilibatkan. 2, 3. Dilibatkan artinya kita itu sebenarnya tidak bisa mentaati perjanjian kerja. Tetapi anak Allah itu datang ke dalam dunia, dia menebus kita semuanya, dan membuat kita yang sebenarnya tidak layak, kemudian dilayakkan untuk menerima segala janji Allah. Jadi saya percaya saudara semuanya berhak untuk menerima kepenuhan janji Allah. Yang setuju katakan amin. Nah kita akan belajar lagi saudara ya. Tentunya berita tentang Yesus Kristus, oke, berita tentang Yesus Kristus itu harus disampaikan. Sekali lagi, berita tentang Yesus Kristus itu harus disampaikan. Dan format berita tentang Yesus itu namanya Injil. Ya. Saudara bisa mendengar tentang Yesus yang adalah jaminan karena ada yang memberitakan Injil. Nah pagi hari ini kita mau belajar tentang Injil. Sebelumnya saya minta kerjasamanya saudara untuk mensalenkan handphone ya. Dan saudara bisa jaga anak-anak saudara duduk tenang di bangkunya masing-masing. Saya minta PowerPoint. Dan saudara ini bukan materi yang sederhana ya. Ini bukan materi yang sekali makan, oh saya paham, enggak. Ini adalah materi yang harus diulang. Yang kedua, saudara, mungkin bagi saudara ada yang bertanya, mengapa kalau Pastor Daniel kalau khotbah kok banyak sekali kutipan? Ya. Ini saya mau cerita sedikit aja. Akhir-akhir ini sedang rame ada satu teaching, satu pengajaran yang muncul di media sosial berkata begini. Saya itu tertekan kalau disuruh baca Alkitab. Saya lebih baik merenungkan firman daripada baca Alkitab. Ya, dan itu disampaikan oleh seseorang yang mengaku pendeta. Saya tidak mau mengcounter argumen ucapannya. Yang saya maksudkan adalah begini saudara. Di luar sana ada banyak orang yang tidak terkualifikasi. Yang tiba-tiba muncul di hadapan saudara melalui banyak misalnya dari media sosial, dari YouTube, dari TikTok. Yang tidak punya kualifikasi sedikit pun, lalu datang untuk mengajar. Ya, sekali lagi, ada banyak sekali orang yang muncul tiba-tiba, kita nggak ngerti kualifikasinya apa, tetapi mengajar. Itu adalah bahaya saudara. Karena kenapa?
Karena kebenaran firman akan terdistorsi dengan orang-orang yang mengaku pengajar, tetapi dia tidak punya kualifikasi apa-apa. Mohon maaf, ini saya harus tekankan dengan jelas. Saudara bersyukur, saudara berada di tempat yang tepat. Bapak Gembala adalah seorang yang suka belajar. Saya apalagi. Kita berdua menjaga saudara semuanya dari berbagai macam input firman yang salah diinterpretasikan. Karena taruhannya adalah kehidupan rohani saudara. Oke? Minggu lalu dengan tegas Bapak Gembala berkata bahwa nasib jemaat itu tergantung dari mimbar. Sekarang bayangkan apa yang terjadi apabila ada orang yang tidak punya kualifikasi sedikit pun diberi kesempatan untuk memberitakan sesuatu. Taruhannya adalah kehidupan rohani saudara. Mohon maaf, hidup saudara jauh lebih mahal daripada apapun. Jadi tugas saya, tugas Bapak Gembala, tugas tim penggembalaan di tempat ini adalah menjaga saudara dari pengajaran yang keliru dan terus-menerus membawa saudara kepada Kristus. Karena saudara harus mengalami janji Allah, amin. Saudara harus mengalami janji Allah. Maka pagi hari ini, ayo kita belajar bersama-sama. Saudara siap untuk belajar bersama-sama? Kasih tahu sebelahnya, yuk kita belajar yuk. Kasih tahu sebelahnya, yuk kita belajar yuk. Nah, kita mau belajar tentang Injil, ini seri pertama ya. Ini seri pertama, bisa jadi ada Injil seri kedua. Oke, Saudara. Nah, sebelumnya saya mau cerita sedikit yuk PowerPoint. Next. Nah, ini siapa sih? Ini siapa sih? Siapa orang yang ada di layar LED ini? Saya mau cerita. Ini namanya Soichi Yokoi, orang Jepang, ya. Soichi Yokoi merupakan seorang tentara kekaisaran Jepang dan pada tahun 1941 direkrut untuk Perang Dunia Kedua. Jadi Soichi Yokoi ini orang Jepang asli, ya, temannya Doraemon, temannya Nobita. Dia direkrut untuk berperang karena pada saat itu Perang Dunia pecah. Nah, di tahun 1944 Soichi Yokoi bertugas di Guam, ya, Guam Samudra Pasifik. Dan pada saat yang sama, daerah Guam itu diserbu oleh Amerika dan sekutu, ya. Jadi Jepang melawan sekutu. Sekutu itu Amerika dan kawan-kawannya. Dan tiba-tiba Soichi Yokoi itu selamat di tengah-tengah temannya yang mungkin sudah habis. Dan dia bersembunyi di hutan di daerah Guam. Itu tahun 44 ya saudara ya. Soichi Yokoi bersembunyi terus dari tahun 44 sampai tahun 45. Dan di tahun 45 ada peristiwa yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat, yaitu dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Di situ Jepang berkata, oke, saya menyerah, minta maaf. Tetapi nasib Soichi Yokoi itu tidak mendengar Jepang kalah dan tidak mendengar bahwa perang sudah selesai. Ya. Zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, belum ada Facebook. Dan sinyal radio juga masih susah. Jadi Soichi Yokoi ini ketika perang selesai, dipikirnya masih perang dan dia bersembunyi di hutan. Dan dia bangun ini loh, bunker, dia bangun ini. Dan dia bertahan selama 47 tahun. Ya. Selama 27 tahun, Soichi Yokoi tidak mendengar berita apa-apa. Dan tiba-tiba dia ditemukan oleh petani yang ada di Guam dan dikembalikan ke Jepang di saat Jepang sudah Jepang sudah berhenti perang, Jepang sudah modern. Berarti dia melewatkan 27 tahun tanpa ada kepastian. Ini benar-benar perang sudah selesai apa belum? Bayangin saudara, 27 tahun dalam mode combat. Dia harus menutup jejak, ya kan? Dia harus berhati-hati, tindakannya harus diukur. Karena dia tidak mendengar kepastian, ini perang bagaimana? Saya tidak meragukan patriotisme Soichi Yokoi. Saya tidak meragukan. Tetapi keterlambatan berita yang Soichi Yokoi tidak dengar membuat Soichi Yokoi berpikir bahwa perang masih berjalan di saat yang sama perang sudah selesai. Oke, kita tidak membahas patriotisme di sini. Yang saya tekankan adalah
terlambat berita, konsekuensinya adalah ada prajurit yang 27 tahun di dalam di dalam combat mode, ya. Dia harus bertahan hidup di situ. Dampaknya apa, Pak? Apa yang bisa kita pelajari, Pastor, dari cerita itu? Di dalam kehidupan rohani kita, kira-kira kalau kita terlambat dengerin firman, apa yang terjadi? Kalau kita terlambat dengerin Injil, itu apa yang terjadi? Kalau kita salah dengerin firman, apa yang terjadi? Mengerti, saudara? Yang mengerti katakan amin. Mengerti yang saya maksud ya? Jadi bahaya kalau terlambat. Ini terlambat loh, saudara. Beritanya terlambat. Nah, kalau salah beritanya bagaimana? Maka dari itu, mari kita belajar berita yang sangat amat sempurna, yaitu Injil. Katakan bersama saya Injil, 2, 3. Injil. Oke. Yuk kita buka Alkitab kita, Roma 1 ayat 16. Ya, kita baca bersama-sama ya, saudara ya. Roma 1 ayat 16, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil adalah, yuk katakan bersama saya, Injil adalah kekuatan Allah. Konsekuensi logisnya adalah tanpa Injil tidak ada apa? Ya, sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah. Konsekuensi logisnya, tidak ada Injil, tidak ada kekuatan Allah. Tidak mendengar Injil, tidak mendapatkan kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan. Amin, saudara? Nah, Injil itu apa? Elaborasi Injil itu apa ya, PowerPoint yuk. Injil memberitakan tentang kabar yang sangat amat baik. Ya. Istilah Injil dari kata Yunani euangelion, yang pertama kali digunakan Paulus untuk menggambarkan pemahamannya yang unik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus di luar hukum Taurat. Dan konsep ini mencakup pesan kekristenan yang lebih luas. Jadi Injil itu memberitakan kabar yang sangat amat baik. Nah, kalau kita ngomong kabar baik, saudara ya, kalau kita ngomong kabar baik, misalnya nih, handphone saudara tiba-tiba keluar notifikasi, WIB, wah, WIB adalah waktu Indonesia, waktu Indonesia belanja, free ongkir, belanja diskon 50-70%, dapat cashback. Nah itu kabar baik toh saudara. Yang suka belanja loh. Saudara jalan-jalan ke mall, wah lihat sale itu kan kabar baik toh. Sale itu pisang, ya betul. Lihat diskon, wah itu kabar baik kan. Apalagi kalau gratis, apakah itu kabar baik? Itu kabar baik. Tetapi Injil itu kabar yang sangat amat baik. Karena kabar ini bersifat kekal, yang artinya kabar ini tidak akan berubah dalam kondisi apapun, tidak akan berubah dalam situasi apapun. Yang setuju katakan amin. Nah, Injil membahas keselamatan Kristus di luar hukum Taurat. Jadi sebelum Yesus datang, sebelum Yesus datang, keselamatan diatur di dalam hukum Taurat. Nah, saudara, di dalam hukum Taurat itu berlaku berkat dan kutuk. Coba Kak tolong Ulangan 27 ayat 26, Kak Fenly. Iya. Kita lihat Kak Fenly ini jago sekali kalau nayangin ayat. Tolong Kak, Ulangan 27 ayat 26. Ya, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi di dalam hukum Taurat itu ada dua konsekuensi. Konsekuensi positif adalah kita selamat, ya, kita mendapatkan berkat Allah. Tetapi jika kita tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuk. Kembali ke PowerPoint Kak. Lalu muncul, ya, lalu banyak orang di dalam perjanjian lama mencoba untuk mentaati hukum Taurat secara perbuatan. Nah, saat Yesus datang, Yesus meninggikan hukum Taurat setinggi-tingginya. Standar Yesus itu bukan sekedar hukum Taurat yang ditaati secara lahiriah.
tetapi Yesus menuntut secara batiniah. Contoh, di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28, tak usah tayangin Kak. Matius 5, saudara nanti perhatikan. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Yesus berkata begini. Hukum Musa menjelaskan jangan berzina. Tetapi aku, Yesus berkata, kalau kamu melihat lawan jenismu dan menginginkannya, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Nah saudara, kalau perbuatan berzina itu kan kelihatan, dilihat kan, kelihatan begitu loh. Wanita yang berzina ini kedapatan berzina, kelihatan, aksinya kelihatan. Kalau berbicara masalah dosa batiniah, siapa yang tahu? Tidak mungkin seorang ahli hukum Taurat datang kepada saudara, kamu mikirin apa? Kan nggak mungkin kan? Ayo kamu mikirin apa? Apa yang kamu fantasikan? Kalau misalnya ini masih berlaku, kabar buruk bagi penggemar K-pop. Serius. Seringkali penggemar K-pop itu, mohon maaf penggemar K-pop ya, penggemar K-pop seringkali menghalukan artisnya. Cakepnya, gantengnya. Laki-laki juga sama aja. Dan itu sudah apa saudara? Itu sudah berzina di dalam batin. Ya, itu standar hukum Taurat setinggi itu. Yang artinya bahwa kita semuanya ya, tanpa kita sadari, kita semuanya adalah para pezina. Itu standar hukum Taurat secara batiniah. Jadi Yesus itu tidak mendiskon hukum Taurat, tidak. Dia meninggikan hukum Taurat setinggi-tingginya. Kalau itu masih berlaku, habis kita saudara. Gak ada orang yang mungkin selamat, karena tidak mungkin bagi saya dan saudara mentaati hukum Taurat secara lahiriah dan batiniah di tengah-tengah kondisi keterjualan di bawah kuasa dosa. Mengerti saudara? Mentaati hukum Taurat, bulan lalu saya sudah jelaskan ya, mentaati perjanjian kerja, hukum Taurat itu perjanjian kerja. Tidak mungkin karena kita ini sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kitanya mau mentaati, saya mau mentaati, tapi nggak bisa karena kita sudah rusak. Maka disinilah Yesus datang untuk memberitakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat sejati. Dan keselamatan yang diberitakan di Injil itu berpuncak pada kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Injil, kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nah saudara, kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah fakta sejarah abad pertama yang bisa dibuktikan dengan cara apapun. Kita bersyukur bahwa Alkitab kita itu bisa diteliti secara sejarah, dan kematian Yesus adalah fakta sejarah yang tidak bisa digugurkan dengan argumentasi apapun. Jadi kita bersyukur bahwa Allah itu menjadi manusia yang suci, katakan amin. Kita bersyukur bahwa Allah yang menjadi manusia itu mati bagi kita, menanggung segala dosa dan kesalahan kita, menanggung kelemahan kita, amin. Jadi kita bersyukur saudara. Kalau kita tidak mendengar Injil, ya sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tanpa Injil tidak ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jelas di situ. Jadi saudara, pagi hari ini kita harus belajar Injil, amin. Amin saudara. Oke. Kalau kita baca Roma 1 ayat 16, itu kata-katanya kan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Nah saudara, saya akan tunjukkan di dalam bahasa Yunaninya. Ya. Ada frase yang janggal sebenarnya, yuk PowerPoint yuk. Nah ini bukan aksara Jawa ya saudara, ini bukan hono coroko, bukan ya. Ini adalah bahasa Yunani. Ya, bunyinya ougar episkomai to evangelion dinamis garteu estin esoterian pantito pisteonti iodayo te proton kai heleni. Apa artinya? Artinya adalah sebab bla 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 bla. Nah itu dia. Ya kita nggak akan bahas kata-katanya satu persatu, tapi saudara perhatikan kata yang ini. Episkomai, katakan bersama saya, episkomai 2, 3.
Episkomai itu kalau di bahasa Indonesia, di Alkitab saudara, tulisannya mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, coba saudara perhatikan Alkitab saudara Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Nah, keyakinan yang kokoh itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Yunaninya itu episkomai, tapi sebenarnya artinya bukan itu. Arti episkomai adalah saya tidak malu. Jadi sebenarnya Paulus ketika menulis surat untuk jemaat di Roma, dia berkata begini, aku itu tidak malu sama Injil. Katakan bersama saya, tidak malu. 2, 3. Yuk, logika, kita main logika ya. Kalau Paulus berkata, aku tidak malu, karena episkoma itu artinya I am not ashamed of. Saya tidak malu. Secara tidak langsung, Injil berita yang apa saudara? Halo? Kalau Paulus berkata, aku tidak malu akan Injil, artinya Injil adalah berita yang memalukan. Ya, langsung saudara, kok bisa? Apakah Injil itu berita yang memalukan? The answer is yes. Kok bisa Injil itu memalukan, Pastor? Yuk, PowerPoint yuk. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Jadi saudara supaya bangun ya, kita berpikir apa benar sih Injil itu memalukan? Yuk baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 18, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa saudara? Kebodohan. Berita Injil itu sebenarnya memalukan. Memalukan, sangat amat memalukan. Buktinya apa? Yuk PowerPoint yuk. Berita Injil merupakan berita yang memalukan pada zaman itu karena Yesus, pahlawan yang dijagokan, mati di atas kayu salib. Oke, kita kembali ke zaman abad pertama. Di zaman abad pertama, bangsa Yahudi, orang Israel, itu mengenal nubuatan mesianik. Ya, nubuatan mesianik itu berkata bahwa nanti akan tiba Mesias dengan tanda-tanda seperti Musa. Tanda-tanda nabi perjanjian lama, zaman terdahulu, Musa, Elia, yang akan membawa bangsa Israel secara sempit, bangsa Israel, menuju ke kebebasan dari penjajahan Romawi. Dan Yesus muncul di hadapan publik, dia melakukan banyak sekali mujizat. Yesus digadang-gadang dan diharapkan membawa pembebasan bangsa Yahudi dari cengkeraman penjajahan Romawi. Jadi ketika zaman dulu ya, kita ngomong zaman dulu. Banyak orang itu melihat Yesus itu, wah ini dia juru selamat. Juru selamat dalam arti ini yang akan membebaskan kami bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Yesus dieluk-elukan, diharapkan secara politis. Tetapi apa yang terjadi? Yesus mati secara mengenaskan di kayu salib. Dan saudara, berita Injil itu berlawanan dengan image yang gagah perkasa, image pahlawan. Pahlawan itu kan digambarkan dengan pahlawan itu kan selalu digambarkan dengan orang yang luar biasa toh, orang yang mungkin ganteng ya kan, orang yang elok dan rupawan, parasnya, dia punya kekuatan super dan dia tidak pernah kalah. Itu pahlawan, itu superhero. Saudara yang suka nonton Iron Man, Kapten Amerika, nah pahlawan itu selalu digambarkan dengan begitu. Keker, ya kan, tidak terkalahkan. Nah kalau kita berbicara tentang Yesus, ketika Yesus di Getsemani, saudara tahukah yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus ditangkap di Getsemani? Salah seorang muridnya memotong apa saudara? Telinga. Apakah Yesus berkata, bagus, hancurkan? Oh, enggak. Yesus datang berkata, sembuh, jangan tumpahkan darah lagi. Apakah itu image pahlawan yang gagah perkasa?
Yesus ketika dicambuk, dia tidak meronta, dia tidak memberontak, maaf. Apakah itu gambaran pahlawan yang gagah perkasa? Kayu salib, hukuman salib di zaman dulu adalah hukuman yang memalukan. Nah, Paulus menyajikan konsep kebodohan salib sebagai argumen balasan bagi mereka yang mencari kehormatan melalui kebijaksanaan manusia duniawi. Dan Paulus mendorong individu untuk merangkul gagasan paradok yang menyatakan peristiwa yang memalukan dari penyalipan Tuhan mereka yang digambarkan sebagai kebodohan ilahi yang menantang kebijaksanaan manusia konvensional. Artinya apa? Artinya begini, pahlawan itu harus digambarkan sebagai orang yang gagah perkasa. Ya, pahlawan itu harus digambarkan dengan orang yang kuat, karena kebijaksanaan duniawi, kebijaksanaan dunia menggambarkan pahlawan itu orang yang sangar. Tetapi saya mau tanya sama saudara, apakah Yesus terlihat hebat ketika dia disalib? Halo? Apakah Yesus terlihat hebat ketika dia dicambuk tapi dia tidak membalas? Nah, saudara, kalau kita pakai kebijaksanaan duniawi untuk mengukur Yesus, mohon maaf nih, ini pahlawan yang loyo. Setuju saudara? Yesus tidak memenuhi imajinasi orang tentang superhero. No. Justru Yesus itu berlawanan dengan kebijakan manusia. Karena begini saudara, kenapa kok itu terjadi? Coba 1 Korintus 27, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 Kak, tolong Kak. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, yang setuju katakan amin. Saya teringat ketika saya SD. Ketika saya SD, saya Kristen sendiri. Teman-teman saya bilang, Yesus mati dipentang. Dijadikan bahan lelucon. Tetapi saya bersyukur karena itu membuat saya bisa berdiri sampai saat ini. Saya dilatih iman saya. Dan saudara, saya beritahu ya, Allah tidak memakai apa yang hebat menurut ukuran manusia. Yang suci katakan amin. Allah tidak memakai hal yang bombastis menurut ukuran manusia. Allah memakai hal yang memalukan. Karena apa? Karena hikmat dunia, dengerin baik-baik. Hikmat dunia harus tunduk di dalam firman, yang suci katakan amin. Saudara mau tahu hikmat dunia? Believe in yourself. Wah, itu hikmat dunia. Percaya sama dirimu sendiri. Kalau kamu yakin bisa, kamu pasti bisa. Mohon maaf. Saudara percaya hal itu? Itu hebat, yes hebat. Semuanya dimulai dari Anda. Kalau Anda berkata Anda bisa, pasti Anda bisa. Sorry. Manusia yang terjual di bawah kuasa dosa, bisanya cuman Ayo. Semua orang yang terjual di bawah kuasa dosa, bisanya cuman apa? Berdosa. Kayak gitu mau believe in yourself. Saudara tahu saya sedang apa ini? Saya sedang mendemonstrasikan hikmat Allah yang menentang kebijaksanaan manusia. Saya ingin menunjukkan bahwa kita semuanya itu rusak total sehingga kita butuh juru selamat. Dan kebijaksanaan dunia itu datang di gereja. Sekarang banyak motivator, saudara. Dari sini banyak motivator, dari ini tuh banyak motivator. Ya. Saya berpikir ketika memotivasi orang dengan ayat, ya, ayo kamu berjuang, salah nggak? Nggak salah. Tetapi apa yang bisa dilakukan orang yang sudah terjual di bawah kuasa dosa selain berdosa? Nggak ada. Tetapi pagi hari ini kabar baiknya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya pilihannya ada dua, ingin bergantung dengan kekuatan diri sendiri yang sudah rusak itu, atau mengandalkan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Di mana kekuatan Allah yang menyelamatkan ini diberikan secara cuma-cuma. Nah, itu Injil.
Ya. Contoh kebijaksanaan manusia. Cintai dirimu sendiri, love yourself. Wes, cintai dirimu. Ketika lihat di kaca, cintai, sayangi dirimu. Apa yang bisa kita sayangi dari diri kita yang sudah rusak oleh dosa, saudara? Saya mau tanya, bisa gak kita menyayangi diri kita yang sudah rusak? Gak bisa. Tetapi, perhatikan baik-baik, Injil menyatakan kasih Allah. Jadi ketika saudara berkaca, saudara harus berkata, orang yang di kaca ini adalah orang yang sudah ditebus. Amin. Saya sedang membedakan antara hikmat manusia dan hikmat Allah yang merupakan kebodohan bagi manusia. Saya bisa melayani Tuhan, saya bisa begini, saya bisa sabar, saya bisa, bisa terus. Ujung-ujungnya tidak bisa. Karena manusia sudah rusak. Nah, makanya kita butuh Injil. Karena realitas seperti itu, kita butuh Injil. Amin? Amin. Oke. Kalau Injil adalah berita yang memalukan, nah bagaimana Yesus itu direndahkan? Yuk PowerPoint selanjutnya. Kita baca Galatia 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama saudara, Galatia 3 ayat 13. 2, 3. Kristus sebab ada tertulis. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara semuanya ya. Ketika Yesus disalib, berarti Yesus itu menanggung apa? Kutuk. Berarti ketika Yesus disalib, posisinya sama kita rendah siapa? Rendah Yesus atau rendah kita? Oke, pegang baik-baik, itu pegang dulu ya. Kita lanjut, PowerPoint selanjutnya. Kutukan dalam kitab suci merujuk pada penghukuman Allah. Yesus menanggung segala kutuk kita atas nama kita. Amin. Yuk ikuti kata saya. Yesus menanggung kutuk atas namaku dan atas namamu. Kasih tahu sebelahnya, ke atas namamu. Iya. Perhatikan baik-baik ya, saya akan baca pelan-pelan. Ya, saudara responi ini baik-baik. Kutukan dalam kitab suci merujuk pada penghukuman Allah. Yesus menanggung segala kutuk atas nama kita agar kita menerima segala berkat yang Abraham nikmati. Aminnya telat. Yesus menanggung segala kutuk atas nama kita agar kita menerima segala berkat yang Abraham nikmati dan kita menerima janji-janjinya melalui Roh-Nya. Amin. Penghukuman Allah di dalam perjanjian lama itu ngeri. Penghukuman Allah yang pertama itu dijatuhkan kepada Adam dan Hawa, terpisah oleh Allah. Setelah itu ada air bah. Hukuman Allah kepada bangsa Israel yang memberontak, Allah mengizinkan ular tedung menggigit bangsa Israel. Ya. Nah, kalau kehidupan kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Ingat, upah dosa adalah apa saudara? Maut. Nah saudara, kita itu orang yang semestinya menikmati maut. Ya, kita semestinya menikmati keterpisahan dengan Allah, ya kan? Kita mestinya tuh enggak punya keyakinan besok itu aku masa depannya gimana, enggak bisa. Kita tuh mestinya enggak punya keyakinan tentang masa depan kita. Karena maut, karena kutuk itu adalah maut, maka kekhawatiran itu jadi sahabat saudara dan rasa takut menjadi kawan kehidupan saudara. Bahkan yang paling parah, kita nggak bisa lepas dari tabiat dosa yang membuat kita tidak dapat hidup bagi Allah. Kita tahu yang baik tetapi kita nggak bisa. Itu semuanya karena kutuk. Tetapi bersyukur ya, karena Yesus menanggung kutuk, kita bisa menikmati berkat siapa saudara? Berkat Abraham. Ingat ya, Allah memberkati Abraham, tanah yang kau injek menjadi milikmu. Amin. Tanah yang saudara injak jadi milik saudara. Berkat yang Abraham nikmati secara luar biasa itu anak. Abraham tidak bisa punya anak karena usianya lanjut. Yang artinya
berkat Allah kepada Abraham tidak tergantung Abraham, tapi tergantung Allah yang baik. Meskipun Abraham tidak bisa, tidak mampu, Allah tetap menunjukkan bahwa aku Tuhan yang mampu. Tuhan akan menunjukkan bahwa, nih aku mampu berkati kamu nih. Amin. Ada usahanya enggak, Pak? Segala usaha yang kita perlukan sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Saudara bisa hidup kudus dan berkenan karena Yesus sudah mati bagi saudara. Amin. Saudara bisa taat, dengerin baik-baik, saudara bisa taat, saudara bisa hidup memberikan diri untuk melayani Tuhan, itu karena dia sudah mati di kayu salib bagi saudara. Amin. Saudara diberkati pagi hari ini? Kita lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Next, kutukan hukum Taurat terletak pada semua orang karena hukum menuntut ketaatan yang sempurna. Jadi hukum Taurat menuntut ketaatan yang sempurna. Tidak boleh 99,99%, enggak boleh. Harus 100%, harus bulat. Perhatikan baik-baik. Paulus mengajarkan bahwa Kristus menanggung kutukan yang seharusnya diterima oleh manusia. Bahwa dia berdiri menggantikan mereka dan menanggung hukuman mereka. Yesus Kristus berdiri di atas kayu salib yang memalukan itu untuk menggantikan saudara dan menanggung hukuman saudara. Amin. Hukum Taurat itu ada dua, kutukan temporal. Ya, jadi hukum Taurat itu ada dua, saudara. Kalau saudara bisa taat, saudara diberkati. Kalau tidak, saudara mendapatkan penderitaan, hukuman, kesulitan, ya kan. Tetapi kutukan kekal itu saudara mengalami keterpisahan dengan Allah. Pagi hari ini saudara semuanya adalah orang-orang yang beruntung, amin. Karena Yesus sudah menggantikan saudara di kayu salib. Yesus sudah menanggung kutuk yang harusnya kita tanggung. Kalau saudara tanya, Pak kok gak adil Pak? Nah saudara coba sendiri. Silahkan tanggung apa yang Yesus tanggung, kuat gak? Yang pertama itu, yang kedua, kalau saudara berkata, harusnya saya tidak adil, pastor tidak adil. Bukan, Yesus kan tidak salah, iya betul, Yesus tidak bersalah. Harusnya saya yang nanggung, oke, mau enggak Tuhan menerima korban saudara yang sudah rusak oleh dosa? Saya mau tanya, mau enggak? Makanya jadi orang percaya itu banggakan salib Kristus saudara. Jangan banggakan apa yang saudara bisa. Saudara bisa karena Yesus kok, amin. Ketika saya berkata Yesus mati atas nama saudara, posisinya jauh lebih rendah daripada kita, untuk kita semuanya. Tidakkah kita bersyukur? Tidakkah kita bersyukur jemaat GBI Roh Kudus? Kita punya juru selamat yang mau merendahkan diri sampai serendah-rendahnya untuk meninggikan kita semuanya di hadapan Allah. Amin. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa memahami keselamatan yang sudah Yesus kerjakan? Nah ini dia, kita akan membahas kekuatan Injil. Yuk PowerPoint selanjutnya yuk. Kekuatan Injil ya dianggap sebagai anugerah penyelamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan karena mengandung energi atau kekuatan ilahi yang meremajakan roh kita yang tidak bernyawa dan mengarahkan pada kelahiran kembali rohani dan adopsi identitas manusia baru. Perhatikan baik-baik, Injil adalah kekuatan Allah. Katakan bersama saya, Injil adalah kekuatan Allah. 2, 3. Jadi di dalam Injil itu ada kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menghidupkan kembali roh saudara yang sudah mati. Injil ya mengarahkan pada kelahiran kembali. Katakan bersama saya, kelahiran kembali. 2, 3. Perhatikan baik-baik. Pagi hari ini, saudara adalah manusia baru, bukan karena saudara, tetapi karena Yesus. Amin. Besok pagi saudara baca ayatnya, saudara tetap manusia baru karena Yesus. Jadi saya agak sedikit heran kalau manusia baru tetapi masih terbelenggu oleh kelemahan-kelemahan duniawi. Itu harus diajari Injil terus supaya sadar bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Bahkan saya percaya Injil akan membuat kita awet muda, saudara. Amin. Perhatikan,
Injil mengandung energi atau kekuatan ilahi yang meremajakan roh saudara. Jadi saudara ketika mendengar Injil, saudara punya harapan, yes, aku adalah orang yang disayang Tuhan. Aku kalau datang ke gereja, aku dengerin Injil. Ketika aku dengerin Injil, aku melihat Allah itu baik. Allah itu baik buat aku, Allah itu baik buat istriku, buat suamiku, buat anak-anakku, buat keturunanku, buat pekerjaanku, amin. Itu harapan kita di situ. Jadi apakah penting mendengar Injil? Penting sekali, ya. Dan saudara perhatikan, saudara diadopsi, katakan bersama saya diadopsi, 2, 3. Diadopsi, saudara itu diangkat menjadi anak Allah. Injil menyatakan bahwa kamu dulu itu bukan anak. Kamu orang yang terkutuk. Kamu sampah. Kamu sudah terjual di bawah kuasa dosa. Tetapi karena Yesus mati, kamu diangkat menjadi anak. Lukas itu menceritakan 2 orang, anak sulung dan anak bungsu. Ya, dua-duanya anaknya hilang. Karena itu cerita bukan tentang anak, itu cerita tentang bapak. Bapak berkata kepada anak sulung, apa yang aku punya itu kamu punya. Saudara diangkat menjadi anak Allah. Jadi apa yang Yesus punya? Halo? Saudara punya damai sejahtera itu. Amin. Saudara, Yesus enggak pernah sakit. Artinya saudara pun punya kesembuhan ilahi, saudara punya kesehatan ilahi. Ya. Saudara, saya beritahu, Yesus tidak pernah kesulitan bayar pajak. Dia tidak pernah kekurangan. Kalau Yesus tidak pernah kekurangan dan saudara diangkat menjadi anak Allah, artinya hidup saudara di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan lagi. Yang paling terakhir, yang paling luar biasa, Yesus taat kepada Allah. Kekuatan untuk taat itu diberikan kepada saudara. Jadi karena Yesus, saudara bisa taat kepada Allah. Amin. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita belajar Injil saudara, amin. Nah kita lanjut lagi, jadi itulah kekuatan Injil. Menyatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Ikuti kata saya adalah ciptaan baru. Kasih tahu sebelahnya ya, kamu ciptaan baru juga loh. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Oke, kita lanjut lagi ya. Seperti apa dan bagaimana peran Allah yang menyelamatkan itu? Bagaimana Injil memproyeksikan peran Allah di dalam keselamatan itu? Nah ini, next. Injil itu berbicara tentang Allah. Ya. Sekali lagi ya saudara ya, saya ingatkan ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada Injil berarti tidak ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah kalau kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang Allah Tritunggal. Ya. Bapa di dalam rencana keselamatan berperan untuk mengirimkan putra yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepada anak itu tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Berarti saudara dapat hidup kekal itu bukan ketika nanti pulang, enggak. Bukan berarti saudara dapat hidup kekal itu ketika nanti sudah selesai hidupnya, enggak. Hari ini ketika saudara percaya, saudara dapat hidup kekal itu kok. Ya. Percayakah saudara kepada anak Allah itu, amin? Artinya saudara sudah menikmati hidup kekal. Hidup kekal itu apa sih? Hidup kekal itu hidup kualitas Allah. Kalau Allah enggak pernah khawatir, artinya, ayo harusnya saudara juga enggak khawatir kok. Toh Yesus berkata apa? Jangan khawatir. Kalau Yesus berkata jangan khawatir, tanggung jawab yang ngomong kan? Loh, ya bener enggak? Yesus berkata jangan khawatir. Itu kan keluar dari mulutnya. Kalau Yesus berintegritas, dia yang tanggung jawab, bukan kita loh. Tapi Yesus tidak pernah bingung. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita kok. Nah makanya saudara dengar Injil supaya ngerti. Ngerti itu Allah itu menyelamatkan saya, amin. Nah itu Allah Bapa mengirimkan putra. Nah Allah Putra dalam rencana keselamatan
berperan untuk berinkarnasi menjadi manusia dalam rangka memberi diri. Wah. Jadi Yesus itu memberikan diri dipermalukan. Sekali lagi, Yesus memberi diri untuk dipermalukan sampai di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, teman-temannya siapa di samping kanan dan kirinya? Penjahat kan? Penjahat kan? Adil gak? Orang yang tidak pernah salah, orang yang sudah bangkitin Lazarus dari kematian, yang sudah memberi makan 5.000 orang, itu matinya disamakan sama penjahat. Itu memalukan saudara. Tetapi itu dia ambil, Yesus berikan dirinya untuk peristiwa yang memalukan itu. Perhatikan baik-baik, supaya saudara tidak punya malu lagi. Supaya saudara selesai dari masa lalu yang memalukan itu. Amin. Masa lalu memang memalukan, tetapi masa lalu kita dan rasa malu itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Jangan diingat-ingat lagi ya. Ya. Jangan diingat lagi ya jemaat ya. Kalau pakai bahasa sekarang ya, jangan diingat lagi ya Dek ya. Ya, gimana? Jangan ya jemaat ya. Masa lalu jangan diingat ya jemaat ya. Karena masa lalu kita sudah ditanggung di atas kayu salib, bersukacitalah. Masa lalu saudara sudah selesai. Oke. Mungkin ada yang mengalami konsekuensi, yes, jalani saja. Jalani bersama dengan Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Nah kalau Yesus aja memberikan diri, yang lain bagaimana? Amin. Oke, Roh Kudus. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkan? Bapa mengirimkan putra dan putra mati di kayu salib. Lalu Yesus ketika di Yohanes berkata begini, Bapakku akan mengirimkan roh penolong dalam namaku untuk mengingatkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Peran Roh Kudus adalah roh yang memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya, perhatikan baik-baik. Karya Roh Kudus mendorong orang percaya untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Di mana Roh Kudus secara aktif mendukung pelayanan Yesus Kristus dalam karya keselamatan. Saudara, ya, saudara bisa bertobat itu karena Roh Kudus. Satu. Saudara bisa meresponi firman itu karena Roh Kudus. Saudara bisa berkata yes, amin, itu karena Roh Kudus yang menyatakan firman ini kepada saudara. Berarti pagi hari ini Roh Kudus ada di sini. Amin. Sadar enggak saudara? Roh Kudus ada di tempat sini. Selamat pagi Roh Kudus. Roh Kudus sedang menjamah pikiran saudara dan hati saudara untuk melihat karya salib Kristus. Dan Roh Kudus akan bekerja terus membuat saudara hidup bagi Allah. Amin. Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus adalah meterai. Zaman dulu, kalau orang sudah dimeterai, ya, kalau ada barang dimeterai dan barang yang dimeterai itu dirusak orang, tuannya marah-marah. Nah, saudara dimeterai oleh Roh Kudus. Kalau ada yang macam-macam sama saudara, yang marah harusnya yang punya dong. Amin. Amin, saudara. Oh, saya percaya jemaat GBI Roh Kudus adalah jemaat yang diberkati Tuhan melimpah sekali. Karena Roh Kudus jaminannya. Karena Roh Kudus materainya. Saya begini saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya tidak takut sedikit pun. Ya, saya tidak takut sedikit pun. Saya percaya Tuhan akan memunculkan GBI Keluarga Kudus ini. Akan ada banyak orang yang datang ke tempat sini untuk mendengarkan Injil. Keyakinan saya tidak didasarkan dari gaya khotbah saya yang fenomenal ini. Keyakinan saya jemaat bisa banyak jiwa-jiwa baru berdatangan, tidak didasarkan oleh diri saya yang karismatik dan ganteng ini, enggak. Keyakinan saya itu saya dasarkan karena Roh Kudus materainya. Udah sederhana itu aja. Amin, saudara. Jadi bersyukurlah kita, ayo kita semuanya terlibat yuk. Saudara kemarin Jumat puji Tuhan, saya senang sekali. Saudara bisa meresponi untuk bergabung dengan CG. Bertumbuhlah di situ saudara. Ya, para leader care group saya sudah tinggalkan PowerPoint dan khotbah note saya di WA group, silahkan nanti dipelajari. Oke, kita kembali ke sini. Dan
Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Roh Kudus menguduskan kita, terus-menerus mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, saudara punya jaminan, perhatikan, saudara punya jaminan untuk serupa dengan Kristus karena karya Roh Kudus. Titik. Tugas kita sebagai orang percaya adalah kita percaya, bertindak karena kita percaya, kita dengerin Injil lagi, kita ulang lagi, kita percaya dan bertindak dan ulang lagi dan ulang lagi dan ulang lagi. Sederhana itu. Tidak rumit, saudara. Jadi itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, saya percaya kita sebagai orang percaya itu menerima anugerah itu terlalu luar biasa. Serius. Bahkan saya percaya Roh Kudus bisa melumatkan sifat hati kita yang keras kalau kita mengizinkan. Roh Kudus bisa mengubah tabiat kita dan kelemahan kita. Dan Roh Kudus bisa gantikan yang baru. Roh Kudus sumber kesabaranmu, Roh Kudus sumber sukacitamu, Roh Kudus membuat para suami bisa mencintai istrinya. Tidak ada yang amin, tidak apa-apa. Roh Kudus bisa membuat para istri memanjakan suaminya. Para istri memanjakan suami, harusnya suaminya yang amin dong. Yang istri kok malah yang amin, ganas amat. Para suami, Roh Kudus adalah kekuatan untuk para suami memanjakan dan menyayangi istri. Wow, amin, 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 amin. Terjadilah buat saya juga. Oke, kita lanjut lagi. Itu adalah penjabaran Injil ya. Jadi saudara bersyukur. Begini, saudara diselamatkan karena karya Kristus, amin. Saudara disempurnakan di dalam keseharian saudara karena Roh Kudus. Nah, kita mesti bekerja sama untuk yang ini. Kita harus buka hati kita, izinkan Roh Kudus bekerja dan percaya bahwa Dia mampu, bukan saudara yang mampu. Nah, itu adalah inti Injil. Terus kenapa kok kita harus dengerin Injil? Yuk, PowerPoint. Melalui Injil, manusia memahami proses keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan. Dan Roh Kudus memberikan pemahaman yang komprehensif saat Injil diberitakan agar saudara dan saya, manusia, memahami tentang kedalaman dimensi keselamatan yang Allah kerjakan bagi manusia. Jadi pagi hari ini, apakah saudara memahami firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Itu karya Roh Kudus, bukan karya saya. Ya, itu karya Roh Kudus, bukan karya saya. Karena ketika Injil diberitakan, Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus juga memungkinkan kita semuanya untuk merespon Injil. Nah, Roh Kudus juga bekerja di dalam kehidupan orang percaya melalui proses pengudusan itu. Jemaat GBI Roh Kudus adalah jemaat yang tumbuh di dalam kesucian ilahi. Amin. Saudara, hidup kudus dan suci itu sebenarnya menyenangkan loh. Kita terhindar dari permasalahan-permasalahan yang tidak perlu. Setuju saudara? Amin. Caranya terkadang ya makanya ya kalau Injil tidak diberitakan, hidup kudus dan suci itu adalah upaya diri. Di saat yang sama diri kita kan sudah rusak toh. Tetapi ketika Injil diberitakan, saudara perhatikan baik-baik pagi hari ini, saudara akan hidup kudus dan suci di hadapan Allah karena Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan membuat kita semuanya, para laki-laki, punya pikiran yang bersih. Oke. Roh Kudus akan membuat para wanita punya hati yang bersih. Amin. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus membuat kita para suami punya pikiran yang bersih. Para suami katakan, amin. Roh Kudus juga membuat para istri memiliki hati yang bersih. Para istri katakan, amin. Itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus bekerja saat Injil diberitakan. Nah, saat ini saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara untuk menciptakan tertib hidup. Ya. Hidup saudara akan menjadi hidup yang luar biasa baiknya karena karya Roh Kudus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Injil, yuk PowerPoint selanjutnya yuk. Apa yang bisa kita pelajari dari ini semuanya? Injil menyadarkan kita bahwa manusia sudah rusak dan benar-benar membutuhkan juru selamat. Sampai kapanpun kondisi kemanusiaan kita adalah kondisi manusia yang rusak.
tidak bisa hidup kudus, tidak bisa hidup berkenan tanpa pengharapan. Tetapi Yesus Kristus menjadi satu-satunya sumber pengharapan di luar kemanusiaan kita. Kita butuh juru selamat, saudara. Sekali lagi, kita butuh juru selamat. Saudara butuh juru selamat di dalam pekerjaan saudara. Saudara punya tantangan di dalam pekerjaan saudara, mungkin saudara dijahili sama teman-teman saudara. Yesus adalah pembelamu. Amin. Makanya butuh juru selamat ya. Kita sampai kapanpun butuh juru selamat. Injil menegaskan kuasa keselamatan Allah yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi saat Injil diberitakan, maka kuasa keselamatan Allah dinyatakan. Sampai kapanpun kita membutuhkan kuasa keselamatan Allah. Nah, hubungannya apa dengan supremasi Yesus Kristus dan perjanjian kekal? Yuk PowerPoint-nya yuk. Yuk baca bersama-sama ya. Poin nomor 1 ya, 2, 3. Injil mendeklarasikan pekerjaan keselamatan Allah yang sempurna. Jemaat GBI Roh Kudus adalah jemaat yang diselamatkan, yang suci katakan amin. Jadi saudara adalah orang yang diselamatkan. Dan hidup saudara pun akan diselamatkan. Keluarga saudara akan diselamatkan. Firman Tuhan kan berjanji kan, satu orang percaya, seluruh keluarga diselamatkan. Nah saya mau ada kesaksian saudara, jadi begini. Ini kesaksiannya nyata. Ya, nyata. Di dalam keluarga yang kakung saya dari Bapak Gembala, ya Bapak Gembala itu orang percaya pertama kali di keluarganya. Orang percaya pertama di keluarganya. Dan perhatikan, karena Bapak Gembala orang percaya pertama di keluarganya, sampai sekarang dampaknya adalah ada 3 pendeta yang muncul. Saya, ada 2 saudara saya juga. Itu janji Tuhan digenapi saudara. Amin. Jangan takut, pokoknya jangan takut ya. Katakan jangan takut, yuk 2, 3. Kasih tahu sebelahnya, jangan takut ya. Ingat kita itu diselamatkan saudara, amin. Yang kedua, Injil mendeklarasikan pekerjaan keselamatan Yesus Kristus yang membuat kita semuanya menikmati apa saudara? Segala janji Allah. Jadi saat pagi hari ini Injil dinyatakan, saudara dapat melihat segala janji Allah bagi kehidupan saudara. Keturunan orang percaya tidak pernah meminta-minta. Tuhan akan membuat itu terjadi dalam hidupmu. Ya. Ingat, kalau janji Allah dinyatakan, kita nggak boleh malas. Setuju? Setuju? Yesus berkata kali kalau kamu disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Oke? Paulus berkata, karena kasih karunia aku bekerja lebih kuat lagi, lebih lagi daripada semua rasul yang ada. Kalau kasih karunia bekerja di dalam hidup saudara, perhatikan, saudara bekerja tidak hitung-hitungan. Etos kerja saudara menjadi tinggi. Integritas kerja saudara tinggi. Itu yang membuat promosi Tuhan datang. Amin saudara. Oke, kesimpulannya apa? Kalau udah kesimpulan berarti mau pulang. Yuk, next. Kesimpulan. Injil menegaskan tentang realitas keselamatan yang sudah Yesus Kristus kerjakan di kayu salib. Saat Injil diberitakan, maka Roh Kudus bekerja. Dan sebagai orang percaya, tugas kita adalah terus-menerus bertekun di dalam Injil, karena Injil adalah apa saudara? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pagi hari ini sudah diberkati Tuhan, amin. Dengarkan Injil terus-menerus ya. Ini baru seri pertama. Ini baru seri pertama. Bisa jadi ketika saya diberikan kesempatan akan ada seri kedua yang akan membuat saudara melihat bahwa yes, aku adalah orang yang diselamatkan, anak-anakku orang diselamatkan, keluargaku orang diselamatkan, aku menikmati anugerah Tuhan. Terjadilah di dalam kehidupan saudara karena Yesus menyelamatkan saudara. Jangan malu sedikit pun, jangan takut sedikit pun. Berita Injil sudah disampaikan, Roh Kudus sudah bekerja. Percayalah bahwa sebentar lagi kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup saudara. Amin untuk firman Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Saya minta pemain musik maju ke depan. Bapak, kami bersyukur bila Roh-Mu akan meneguhkan visi misi itu tergenapi di tengah-tengah kami. Sehingga gereja ini menjadi berkat bagi Indonesia. Angkat tangan saudara. Saudara diselamatkan untuk menjadi kepanjangan misi keselamatan Tuhan.
Engkau telah diberkati oleh Tuhan, supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudara telah menerima kelimpahan kasih karunia, supaya saudara menjadi saluran kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi sesama. Pulanglah pagi ini dengan segala anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.